Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rahmayuniar, NIM 63010190114, dan Galuh Triani, NIM 63010190087. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Munculnya Pemahaman Islam Baru, yaitu Islam Liberal, Gagasan Khilafah, Salafisme Modern, Islam dan Terorisme pada periode Reformasi. Slide pertama, yaitu Islam Liberal. Islam liberal dimaksudkan untuk memberi penekanan utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan, diskursus keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan perlunya membangun integritas moral kaum muslim dalam membangun kebangsaan Indonesia. Slide kedua, yaitu ada 6 gagasan yang dapat dipakai sebagai tolak ukur sebuah pemikiran Islam dapat disebut liberal, yaitu yang pertama, melawan teokrasi, yaitu ide-ide yang hendak mendirikan negara Islam. Yang kedua, mendukung gagasan demokrasi. Yang ketiga, membela hak-hak perempuan. Yang keempat, membela hak-hak non-muslim. Yang kelima, membela kebebasan berpikir. Dan yang terakhir, keenam, membela gagasan kemajuan. Selanjutnya yaitu slide ketiga tentang tipologi pemikiran Islam liberal di Indonesia. Yang pertama, liberal progresif, merujuk pada perhatian intelektual muslim terhadap kondisi kultural yang ada, baik dalam bidang politik maupun keagamaan, mengenai keadilan sosial, keadilan gender, dan pluralisme. Yang kedua yaitu liberal radikal. Yang dimaksud adalah mereka yang berpandangan bahwa ketidakadilan yang terjadi selama ini disebabkan karena adanya struktur sosial yang timpang, baik dianut oleh negara maupun oleh individu. Yang ketiga yaitu liberal moderat. Perhatian utama Islam liberal modern yang berhubungan dengan dimensi politik terlihat lebih mementingkan isi daripada bentuk. Dalam persoalan partai Islam, misalnya faksi Islam liberal moderat, tidak memperdulikan label sebuah partai tersebut Islam atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah apakah partai tersebut memperjuangkan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan demokrasi. Yang keempat yaitu liberal transformatif. Pemikiran Islam liberal transformatif merupakan tipe pemikiran yang agak lain dibandingkan dengan karakteristik pemikiran liberal lainnya. Prinsip pemikiran ini adalah mencoba mempertanyakan kembali paradigma mainstream yang ada dan ideologi yang tersembunyi di dalamnya, sekaligus berusaha menemukan paradigma alternatif yang diharapkan akan mampu mengubah struktur dan superstruktur yang menindas rakyat, serta membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya.
Selanjutnya yaitu slide keempat tentang gagasan khilafah. Khilafah adalah bentuk masdar dari fi'il madhi khalafa yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Khalaif merupakan bentuk plural dari khalifah, sedangkan kata khulafa adalah bentuk plural dari khalif. Khalifah adalah penguasa tertinggi atau as-sultan al-azam. Selanjutnya yaitu slide kelima tentang hukum khilafah. Yang pertama, menurut sebagian pihak, mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, mendirikan khilafah adalah wajib kifayah. Namun, karena kemampuan gerakan Islam untuk menegakkan khilafah belum cukup, maka wajib kifayah berubah menjadi wajib ain. Yang ketiga, menurut Hizb al-Tahrir, kewajiban menegakkan khilafah merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam. Yang selanjutnya ada salafisme modern. Salafisme atau juga dikenal dengan salafiyah adalah sebuah gerakan Islam yang menjadikan salaf atau generasi pendahulu sebagai model sempurna dan rujukan utama dalam upaya memahami dan melaksanakan Islam otentik dan ideal di masa sekarang dan masa depan. Nah, menurut salafis atau salafiyin, yakni para pengikut salafisme, istilah salaf merujuk kepada 3 generasi pertama kaum muslim, yang terdiri dari sahabat Nabi Muhammad yang disebut sahabat, generasi setelah sahabat Nabi disebut tabi'in, dan generasi setelah tabi'in yang disebut atba'al tabi'un, yang dipercaya sebagai generasi terbaik. Salafisme juga disebut sebagai sebuah gerakan sosial yang merupakan terminologi yang masih abstrak untuk didefinisikan. Yang selanjutnya ada gerakan salafisme modern. Nah, gerakan salafisme sebenarnya dimulai pada awal abad ke-18 Masehi dan selalu dikaitkan dengan gerakan Wahabi yang dimulai dari Arab Saudi yang sifatnya revivalis. Nah, salafisme lalu menganjurkan dan mengharuskan gerakan kembali merujuk pada sumber-sumber dan dasar-dasar Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, dikarenakan hal tersebut, segala bentuk taklid ditolak. Akibatnya, ijtihad dan interpretasi individu diterima, namun dalam batas yang ketat. Nah, salafisme modern juga memberdayakan keragaman kelompok dan individu untuk melawan konsep-konsep barat. Kelompok salafisme tidak cukup dengan doktrin. Mereka juga menunjukkan identitas dirinya dengan mengenakan pakaian dan jenggot sebagai wujud nyata penerapan al-wala wa al-bara yang membedakan antara kami dan mereka. Nah, pada gilirannya melalui celah inilah sebenarnya salafi menjadi jiwa dengan budaya materialistis di masyarakat modern yang konsumtif. Nah, yang selanjutnya, Islam dan terorisme. Islam memiliki peran penting historis bagi kita semua. Tetapi pada saat yang sama, pemahaman kita terhadap fenomena tersebut atau terorisme dan radikalisme sangat tidak memadai. Nah, karena inilah kita ada kebutuhan untuk mendorong dan memperkasai pemikiran yang berani, bebas, dan produktif tentang Islam yang sekarang. Lalu, definisi dari terorisme. Terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan
untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, atau biasanya terutama dalam tujuan politik. Nah, teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Lalu teror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, dan bengis dalam usaha menciptakan kekuatan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Nah, yang selanjutnya, karakteristik dan motif terorisme. Karakteristik terorisme dapat ditinjau dari dua karakteristik, yaitu karakteristik organisasi yang meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional. Nah, kalau dalam karakter operasinya meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan solusi. Yang kedua, ada karakter perilaku, yaitu karakteristik yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan untuk membunuh, dan keinginan untuk menyerah hidup-hidup. Sedangkan karakteristik sumber daya meliputi latihan atau kemampuan, pengalaman, perorangan di bidang teknologi persenjataan, perlengkapan, dan transportasi. Nah, yang selanjutnya itu ada motif dari terorisme yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang terinspirasi dari motif yang berbeda. Yang pertama, rasional, yang kedua, psikologi, yang ketiga, membebaskan dan memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Nah, lalu dari berbagai catatan sejarah, kejadian terorisme yang melanda umat saat ini ada dari 2 perkara, yaitu biasanya terjadinya terorisme fisik, yaitu peristiwa yang sering terjadi yang menjadi puncak sorotan masyarakat, seperti peledakan, penculikan, bom bunuh diri, pembajakan, dan lain-lain. Yang kedua ada terorisme dengan ideologi, yaitu dengan menjelaskan segala pemikiran atau pemahaman menyimpang dari tuntutan Islam yang benar. Nah, hal ini juga menjadi cikal bakal terjadinya terorisme fisik apabila tidak diberantas. Nah, yang selanjutnya ada pandangan Islam terhadap terorisme. Terorisme sama sekali tidak dikenal, bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Terorisme menggunakan kekejaman, kekerasan, serta kebengisan yang menimbulkan rasa takut pada manusia untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Islam dengan lemah lembut, santun, serta ketika membawa kabar gembira tidak menjadikan manusia takut dan lari, serta membawa kepada kemudahan dan tidak menimbulkan kesusahan ataupun paksaan. Nah, agama Islam ini juga dibawa oleh Rasulullah yang mempunyai kepribadian yang suci serta memiliki akhlakul karimah dan sifat-sifat terpuji. Maka dari itu, Islam sangat tidak menganjurkan dengan adanya terorisme tersebut, karena terorisme menggunakan kekejaman dan kekerasan seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.